Tes 1, 2, 3. Suaranya mana? Coba ini gue. Oh, udah. Halo. Coba dong salah satu dari kalian Halo. ngomong dong. Oke. Hehe. Oke. Ntar dulu, ini headsetnya nggak masuk. Bentar ya. Yoi. Oke. Oke. Ngapain kita? Oke, wait. Kita ngapain ya? Oh, tidak ada background-nya sekali. Hmm. Yay. Absen. Banyak banget nih ya. Oh, tapi nggak apa-apa. Karena baru-baru. Oke. Kita absen satu persatu. Oke. Sambil seperti biasa buat teman-teman yang udah tahu, aku join 2 device. Yang satunya biasanya suka pakai buat kamera, yang satunya biasanya buat pakai ngajar. Jadi kita absen aja. Mau on cam, nemenin aku boleh, mau pakai avatar boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Kita kelas hari ini have fun, santai aja teman-teman. Mau sambil makan boleh, sambil minum susu, kopi, teh, yang lainnya, yang penting halal boleh. Terus, oh ya, karena kelasnya bakalan apa? Di tengah-tengah banget azan asar, jadi buat teman-teman yang mau sholat asar di tengah-tengah juga boleh banget. Uh, toh ini recording, oke. Terus paling dari aku, kalau bisa usahakan mic-nya jangan sampai nyala ya. Ini aku soalnya baru banget bisa Zoom. Oh, bisa. Hmm, gitu. Oke, pas di jam 2, rencananya 10 menit dari sekarang itu aku arahin teman-teman buat apa namanya? Buat kerjain dulu screeningnya, screening tesnya sambil nanti aku ngasih lagu atau di kalian sebut kayak aku send satu persatu. Ini tar dulu. Oke. Ini aku izin isukan aja ya buat teman-teman. Oke. Kita ulang dari awal. Selamat siang semua. Halo. Ini banyak banget yang datang. Halo. Ini banyak banget yang datang. Dari aku makasih banyak buat teman-teman udah semangat. Kalau bahasa Inggris saya excited, tapi kalau bahasa Indonesianya udah semangat banget berpartisipasi kelas bahasa Indonesia hari ini. Hari ini adalah hari pertemuan pertama kelas bahasa Indonesia. Rencananya kita bisa langsung bahas soal karena tadi pollingnya 3 lawan 140, 100 berapa belas sekian, jadi menang yang 100 berapa sekian ya. Terus abis itu apalagi aku mau ngomong apa lagi karena
deg-degan karena balik lagi aku harapin 10 menit awal sekarang teman-teman bisa ngisi screening dulu, screening test yang ada di grup. Teman-teman bisa cek di grup di deskripsi grup ada, kalau misalnya scroll sedikit di atas juga ada kayak gitu. Jadi silahkan diisi dulu 10 menit pertama, sekalian aku absen satu persatu teman-teman, nggak absen sih, lebih ke menyapa teman-teman di kolom chat, disapa baliknya juga boleh banget, kalaupun nanti mau on mic, on cam juga boleh banget, oke? Jadi sekalian jangan lupa isi dulu screening testnya 10 menit dari sekarang, jadi 14.10 aku harap kita bisa mulai kelasnya sambil bahas materi deh kayak gitu. Oke, ini aku sapa dulu satu persatu ya. Dari yang paling atas dulu nih dari aku. Tadi dulu ini banyak banget, mohon maaf. Kalau dari nama aku sapa dari A dulu deh. Ada halo Aan, halo Abiyu, halo Aca, halo Adinda Lestari, halo Ahmad, halo Alendra, halo Ales, halo Alicia, halo Alicia, Alisa, halo Alicia, halo AM, halo Amanda, halo Amara, halo Andika, halo Andre, halo Anita, halo An Makara Abu ya, halo Arum, halo Pando, halo Arthur, halo Aurela, halo Axela, halo Aza, halo Aska, halo Beka, halo Bila, halo Bilkis, halo Bian, halo Bun ya, halo Camaba UI 2025 ya, buat kalian semua sih kalau yang mau UI atau Camaba PTN ke idaman kalian sendiri. Terus halo channel lulus UNER, amin. Halo Cesi, halo Cika, halo Ci, halo Cip, halo Daniel, halo Dapa, halo Dia, halo Diana, halo Diana. Yang tadi halo Diana Putri, yang ini halo Diana, halo Din, halo Dini dengan jas kuning gemes ya. Halo Naswa, halo Dustin, halo Dwi, halo Zakia, halo Zikira, halo El, halo Ervan. Banyak banget nih 100 orang lebih, nggak apa-apa. Sekalian sambil kalian ngerjain ya. Halo Faik, halo Faras, halo Zaka, halo Farasa, halo Fatimah, halo Fauzia, halo Fikri, halo Firda, halo Gama, halo Had, halo Hafiz, halo Ilham, halo Ilma, halo Indah. Ini baru sampai I, mohon maaf nih. Mohon maaf nih baru sampai I. Dulu. Tadi halo Ilham, halo Ilma, halo Indah, halo Indiva, halo Intan, halo Jamal, halo Jasmine, halo Jessica, halo Karin, lolos FK. Amin 2025. Halo Kaila, halo Kaira, halo Kalisa, halo Keisha, halo Kaira lagi, halo Lara, halo Latisha, halo Madina, lolos UGM. Amin. Halo Maharani, halo Mahrin, halo Makara Triwarna, halo Dimas, halo Melvin, halo Michelle, halo Monica, halo Raihan, halo Nabila, halo Nadira, halo Nadia, halo Nadine, halo Nafa, halo Naira, halo Najwa. 145 banyak ya. Sekali lagi yang baru banget masuk, aku ngasih 10 menit dari tadi 14.00 sampai 14.10 buat teman-teman ngerjain screening test bahasa Indonesia dulu. Sambil teman-teman ngerjain screening test, aku bisa sapa kalian satu persatu. Mau dijawab lewat audio boleh, mau di chat juga boleh banget. Halo Irham yang paling atas berubah lagi tadi sampai I, kalau aku nggak salah nggak deh sampai N. Halo Nana, halo Nala, halo Najwa, halo Naira, halo Nanda, halo Nashwa, halo Naufal, halo Naura, halo Nailatul, halo Nazwa, halo halo Nazwa Fauzi, halo Nazwa Syabira, halo Niki, halo Novita, halo pengguna Zoom, halo Putri Aulia, halo Kia, halo Koni, halo Radita, halo Rafindra, halo Ratu, halo Ray, halo Ridwan, halo S doang, halo halo Sal, si lebah gemoy ini, halo Salma, halo Sasha, halo Sel,
halo Septa, halo Sheila, halo Shelby, halo Sylvie, halo Cindy, halo Ditsi, halo Shalma, halo Syamil, halo Shiva, halo Tarta. Ini halo buat Tara, Tira, Tiara, halo Tara, halo Tira, halo Tira, halo Tiara, halo Tabisa, halo Uja, halo Vincent, halo Valerie, halo Will, halo Wulan, halo Yasir, halo Junov, halo Zafira, halo Zak, halo Zara, halo Zia, halo Zidni, halo Zoom user, halo Azel. Nih banyak yang baru datang pasti. Dan gue nggak bisa, gue nggak inget tadi siapa aja. Halo Melvin, halo Mei, eh, halo semua. Udah 171 nih, mohon maaf. Tenang aja. Ntar dulu gue mau masuk ke Zoom. Belum-belum nih. Parah. Halo. Yeah. Minum, minum, minum. Bentar, aku pengen sekalian musik. Masih 08, masih lumayan. Boleh yuk, boleh. Layar aja lah. Ini kalau sama layar sama musik kayak. Hmm, ada nggak musiknya? 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 Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Nona Ambon. Nggak ada Nona Ambon. Nggak ada statue-statue. Ya, mohon maaf ya. Iya ya, sahabat ya. Kita belajar bahasa Indonesia, tapi balik lagi. Ah, sebenarnya udah dikit lagi sih kelasnya. Gak usah pakai musik nih. Kelasnya udah dikit lagi. Sebenarnya tadi dari 14.00 sampai 14.10 aku kasih waktu ke teman-teman gacor emang 180. Untuk apa namanya? Kerjain screening test yang ada di deskripsi grup dulu. Kayak gitu. Cuman karena pas banget, udah 1 menit lagi, dan aku dari tadi mau masuk Zoom di device satunya nggak berhasil-hasil. Lupa mulu, jadi sebentar ya. Yang lain siap-siap boleh, terus habis itu mau tanya juga boleh banget. Terus yang mau langsung kirim NGL juga boleh. Tadi juga udah ada yang nanya sama aku. Ya, minum. Terima kasih. Aku sudah minum kok. Apa nih? Habis takziah. Oh, ya Allah. Innalillahi. Semoga dilapangkan ya. Eh, turut berduka cita. Semoga dilapangkan kebunnya. NGL tuh tempat buat teman-teman kasih pesan, kritik dan saran tentang aku, cara ngajar aku, walaupun baru pertama kenal atau baru pertama kali masuk kelas aku. Tapi kalau pengen nanya-nanya, boleh banget. Linknya semua ada di grup ya, ada di deskripsi grup, boleh. Udah deh, udah, udah semua, udah semua, udah semua belum ngisi screening testnya. Kalau belum kenal boleh taruh, boleh, boleh. Oh ya, tadi ada yang nanya, Kak, soal-soal di Google Form itu dibahas atau enggak? Aku sih berharap nggak dibahas, tapi pembahasannya bakalan aku kasih ke teman-teman segera. Kenapa? Kenapa nggak aku bahas? Karena itu kan screening test buat aku bisa menerawang kalian semua, ya. Biar aku bisa jadi indera keenam gitu. Jadi uh,
tidak akan aku bahas, cuman nantinya minta aja di chat aku pembahasannya. Nanti aku kirim ke teman-teman yang minta ke aku pembahasan si Google Form tadi, kayak gitu. Oh ya, buat yang belum selesai sebenarnya nggak apa-apa, nggak terlalu diburu-buru. Aku tadi bilang di grup ini nggak ada tenggat waktunya, cuman kalau lagi ngerjain detik ini banget, semoga udah beres biar hari ini kita bisa lanjut ke pembahasan kita, kayak gitu. Oke? Isi sebisanya, salah banyak juga nggak apa-apa. Mungkin aku juga kalau jadi teman-teman asal langsung ngelihat soal kayak gitu salah banyak sih, gitu. Kayaknya kayaknya malah waktu gua bikin soalnya salah banyak. Jadi tenang aja, isi aja. Yang penting sesuai sama pengetahuan teman-teman. Apakah teman-teman bisa ngerjain soal-soal kayak gini atau enggak? Boleh banget ditulis aja di kolom jawabannya. Terus apalagi ya? Terus dari aku nggak usah terburu-buru ngisi screening testnya. Itu bener-bener aku lihat buat jadi panduan kali ya. Kan aku pengen lihat nih ini teman-teman pengetahuan tentang bahasa Indonesia-nya udah sampai mana kayak gitu. Tapi tenang aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang skornya tinggi-tinggian, nggak ada juga yang kayak siapa yang paling benar jawabannya juga nggak ada. Oke? Oke, aku udah ada dua device. Yang satu namanya Salsabila A. Biasanya aku suka kasih nama itu kalau mau DM ke sini aja. Kalau mau DM sini aja. Fungsinya apa? Device yang satunya buat bisa ngeliat kolom komentar dengan luas. Karena teman-teman pasti banyak banget mau ini nih ya, mau ngirim-ngirim tuh, mau ngirim-ngirim komentar di kolom komentar. Jadi boleh banget kalau mau DM, karena kan nantinya aku bakalan kayak ada diskusi buat teman-teman, terus ada mini-mini kuis, itu boleh banget. Kalau kok males sih, kalau malu jawabannya takut salah atau apa, bisa banget di DM aku ke yang itu nih, ke yang akun satunya. Hai, kayak gitu. Jadi dari aku izin mulai ya, maaf kelebihan 3 menit, 4 menit malah. Dari aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat sore teman-teman semua. Siang ke sore, karena dikit lagi udah mau sore. Oke, jadi hari ini kita kelas pertama Bahasa Indonesia. Oh my God, aku excited banget karena 205 orang. Halo. Tadi maaf banget kalau ada yang baru datang tapi belum aku sapa satu persatu karena nambah 200 orang tuh banyak banget. Biasanya aku suka sapa kalian satu persatu. Jadi mungkin di nanti di akhir kelas bisa aku sapa persatu lagi. Terus habis itu nama aku Salsabila Azahra. Panggil Salsa boleh, Salsabila boleh, Azahra boleh, Zahra boleh. Itu ada namaku. Pakai Kak boleh, Salsa doang boleh, terserah. Yang penting senyamannya sesuai namaku dan sopan tentunya. Terus aku di sini. Oh iya, kenapa yang kamera yang ini nggak gue nyalain ya? Aku di sini dari lulusan Sastra Indonesia, Universitas Indonesia. Jadi kampusku ya yang ada di background ini. eh Sebenarnya kalau aku dibandingin sama teman-teman, teman-teman lebih keren karena jalur aku tuh masuknya jalur hadiah ya dari Allah. Jalur aku tuh hadiah banget nih dari Allah nih ya, yaitu jalur undangan. Ya, jalur undangan di tahun 2019. Jadi kalian keren banget sebenarnya yang ujian terus belajar dari A sampai Z tuh kalian keren banget sebenarnya. Karena aku hadiah banget dari Allah. Terus habis itu hari ini nggak terlalu banyak materinya. Kenapa? Karena aku mau kenalin dulu juga apa aja sih yang bakalan kita pelajarin selama eh, nanti satu semester lah ya, anggapnya ya, satu semester ke depan buat teman-teman tuh belajar apa aja sih, kayak gitu. Oke, kita mulai. Buat nanti yang tanya-tanya, aku simpen dulu ya. Nanti
aku akan jawab kayak gitu. Dari aku salam kenal semuanya. Sekali lagi semoga satu semester ini belajarnya bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman gunakan nantinya buat ujian-ujian mandiri. Dan sekali lagi pasti doaku adalah semoga walaupun belum apa namanya pengumuman, tapi semoga pengumuman UTBK-nya hasilnya bagus, hasilnya memuaskan dan kasih kabar yang gembira, yaitu bisa keterima PTN yang teman-teman inginkan. Kalaupun memang hasilnya belum sesuai harapan, insya Allah di Mandiri teman-teman ini ada yang mau minta AI. Teman-teman itu teman-teman itu bisa keterima di ujian mandiri yang teman-teman pilih kayak gitu. Mungkin bisa satu univ nanti sama aku. Udah lulus sih aku, cuman maksudnya kan bisa satu alma mater atau di luar alma mater UI juga boleh banget, banyak banget di sana univ-univ keren, ada yang mau masuk UGM, Undip dan sebagainya, amin, oke? Okay? Iya kan? Oke, okay. Kita kenalan dulu sama programnya, ngapain aja sih nih si Salsa selama satu semester ngajarin tuh apa aja, kayak gitu, oke? Okay. Ntar ada link-link ya nanti ya. Okay. Ini kayaknya belum bisa teman-teman akses, jadi aku bagiinnya secara di share screen sekarang aja. Jadi kalau kalian kayak, Kak minta Google Sheet-nya belum bisa. Karena kayaknya belum aku bagiin secara umum gitu buat teman-teman, tapi ini bisa aku bagiin di kelas. Ini adalah kurikulum yang aku buat satu semester ke depan, yang total-total tuh sampai terakhir pertemuan tuh mungkin 17 kali kelas. Lumayan ya, cuman aku nggak mau terlalu mengikuti 17 kali pertemuan aja kayak gitu. Jadi aku pengen di sela-selanya bisa kasih kalian tetap materi yang bisa teman-teman baca kayak gitu. Kenapa? Karena nggak semuanya materi itu harus di zoomin. Cuman kalaupun nanti ada sesi bisa buat tanya jawab gitu-gitu, teman-teman boleh banget tanyain materi tersebut. Gitu. Nah hari pertama kita bisa ke pertemuan pertama ya, yaitu pasti screening test yang tadi udah aku bagiin. Screening testnya nggak berlaku untuk hari ini aja, karena kayaknya bakalan ada teman-teman lagi yang bakalan datang dan baru join, jadi screening testnya masih aku open sampai kapanpun mungkin, kayak gitu. Jadi screening testnya masih dibuka, kalau nanti teman-teman mau isi ulang juga boleh, kayak mau lihat nih, oh kemarin gue udah isi, kayaknya masih salah di jawaban yang ini tuh boleh banget kayak gitu. Jadi silahkan diakses. Sekali lagi tidak ada tenggat waktu, nggak ada deadline ya. Jadi boleh banget teman-teman lakukan screening test lagi. Untuk apa sih sebenarnya screening test? Screening test itu untuk aku jadi dukun kalian nanti selama satu semester kayak gitu. Jadi kayak kalian masih ada yang kurang di mana, kalian masih ada kelebihan di mana, itu tuh biar aku lihat di situ. Nah, boleh banget. Karena ada nama teman-teman kan itu membutuhkan nama lengkap ya. Kalian mau isi berulang kali juga boleh banget gitu. Apalagi tadi yang aku bilang pembahasannya bakalan aku kasih kalau teman-teman minta di chat. Jadi teman-teman boleh ngechat aku langsung di WhatsApp biar aku kasihin ke kalian secara pribadi gitu. Kalau kalian minta aku kasih. Cuman jangan minta hari ini ya. Jangan minta hari ini karena belum aku rapihin pembahasannya. Mungkin besok mulai minta boleh gitu. Oke? Okay? Kita lanjut. Nah, hari ini kita bahasnya apa sih? Hari ini kita ngomongin, oh ya, sebelum itu si silabus yang aku buat ini untuk satu semester ke depan itu terbagi jadi 3 poin, apa nih dibilangnya, konsep ya gitu. Ada namanya kaidah kebahasaan, kemampuan menulis, sama pemahaman teks. Ini kan mata pelajarannya bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi ketiga konsep ini nih sangat sering keluar mau disimak atau di ujian mandiri lain. Kayak gitu, apapun yang berkaitan sama bahasa Indonesia gitu. Nah, sama sebenarnya konsepnya nggak jauh beda sama si PBM, PPU, LBI ya gitu. Pasti kebagi menjadi 3 itu. Kalau ngomongin kaidah kebahasaan, dia pasti ngomonginnya tuh unsur-unsur dulu paling awal. Kayak gitu. Kita kenalan dulu sama kata. Kata adalah salah satu unsur terkecilnya bahasa
kayak gitu. Terus kita mulai kenal konjungsi, terus kita mulai kenal imbuhan, terus kita mulai kenal uh, apa namanya? Tanda baca ya, gitu. Penggunaan huruf kapital, huruf miring dan sebagainya. Itu aku akan kenalkan di kaidah kebahasaan. Iya ya, LBI. Emang ngeselin emang ya LBI. Lanjut. Terus konsep kedua itu kita mulai ke kemampuan menulis. Nah, EYD ya, ya. Tapi mulai mengerucut lagi nih kemampuan menulisnya EYD-nya kayak gitu. Kita mulai ngomongin kata serapan, kata rujukan tuh biasanya sering banget tuh di soal-soal juga ditanyain. Terus juga pembentukan kalimat ya. Ayo, siapa yang udah jago SPOK-nya? Nah, itu tuh kita bakalan belajar di situ. Terus kita bakalan bisa membedakan mana sih yang disebut kalimat tunggal, mana sih yang disebut kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk tidak bertingkat, kayak apa kayak gitu. Nah, itu bakalan dijelasin di situ, pasti sinonim antonim, terus gagasan utama ya. Udah sinonim sama antonim. Nah, mulailah kita masuk ke konsep ketiga, yaitu adalah pemahaman ke dalam teksnya. Nah, tiga terbawah itu aku langsung ngubah ke soal. Biasanya soal-soal tuh ada yang suka nanya kalimat baku nggak baku, terus kalimat efektif tuh biasa tuh di soal tuh pasti selalu ditanyakan, dan terakhir pemahaman tentang teks. Biasanya kayak ada kalimat rumpang, paragraf rumpang, urutan teks ya biar teksnya jadi padu tuh yang kayak urutan kayak ada 1 sampai 5 gitu. Terus kalian harus urut biar paragrafnya padu tuh kayak gitu. Digabung sama nanti ada gagasan utama sama kesimpulan. Ini yang gak aku kuningin ini atau ada checklist hijaunya yang akan kita bahas di kelas. Jadi lewat Zoom kayak gitu. Nah, sedangkan yang aku kuningin, yang gak aku kasih checklist di kotaknya itu bacaan yang akan aku kasih ke teman-teman. Kenapa sih nggak dikelasin aja Kak gitu? Satu, keterbatasan waktu. Kedua, menurut aku bacaan tersebut sebenarnya masih bisa teman-teman langsung baca di website EYD, kalau enggak di buku-buku pelajaran bahasa Indonesia lainnya kayak kata depan, partikel, kata ganti, kata sandang tuh EYD lengkap banget gitu. Terus habis itu aksin akronim, penulisan akronim, singkatan, bilangan, angka dan bilangan tuh EYD juga lengkap banget. Nah, perubahan makna ini kalau di sayangnya waktu di SNBT kemarin ternyata jarang banget keluar. Sedangkan di tahun 2024 ini sering banget keluar. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu atau ingat, itu dia perubahan makna tuh kayak penyempitan dan perluasan makna. Misal kayak ada satu kata, apakah dia mengalami penyempitan atau mengalami perluasan makna. Nah itu tuh ada di situ. Dan menurut aku bisa buat jadi bahan bacaan aja ke teman-teman karena materinya juga nggak terlalu sulit untuk dipahami secara tulisan kayak gitu. Sekalian juga buat bahan bacaan teman-teman, nambahin bahan bacaan teman-teman kayak gitu. Oke. Terus majas juga kenapa nggak terlalu aku sering bukan aku terlalu sering. Kenapa tidak aku jadikan materi yang dijelaskan di Zoom, karena sebenarnya intinya majas tuh mengingat jenis majas ya kayak gitu. Apaan aja sih jenis-jenis majas gitu. Oh, hiperbola, oh ini, oh itu gitu. Ya, nanti akan aku bagikan ya. Terus habis itu sebagainya. Jadi mendingan bentuknya bacaan aja. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara belajar teman-teman untuk mengingat apa aja sih jenis-jenis majas kalian sendiri gitu. Sama kayak si jenis-jenis paragraf sama pola pengembangannya. Ini kan kayak jenis-jenis paragraf tuh kayak ada paragraf deskripsi, paragraf eksposisi dan sebagainya kayak gitu. Oke, waras kok, tenang aja. Mandiri bahasa Indonesia tuh seru teman-teman. Dan terakhir yang bahan bacaan adalah karya sastra di SNBT 2023-2024 sih ya, itu keluar dan simak itu keluar kayak dia mempertanyakan soal-soal yang kayak ini tuh struktur di sebuah karya sastra apakah amanat, apakah isi, ataukah konflik kayak gitu-gitu. Nah, itu akan aku bahas di karya sastra beserta juga itu ya. Kalau nggak salah, kalau di bahasa Inggris
di pelajarannya Kak Davina namanya POV kayak gitu. Jadi sudut pandang penulis terhadap bacaan tersebut juga bakalan ada di materi yang karya sastra tersebut gitu. Insya Allah waras kok. Nah, ini semua aku kasih buat teman-teman. Aku akan ajarkan, bukan aku kasih, akan aku ajarkan selama 1 semester ini itu menggunakan teknik namanya taksonomi Bloom. Sederhananya taksonomi Bloom itu teknik yang kita belajarnya tuh kayak fondasi bangunan gitu. Apaan sih? Kalau kalian lagi pengen bangun rumah atau bangun rumah pakai Lego aja gitu. Kalian kan butuh per fondasi ya gitu. Bisa dari tanahnya dulu, terus habis itu mulai ke tiangnya, terus habis itu mulai ke temboknya, mulai ke atapnya dan sebagainya. Jadi bayangannya juga kayak anak tangga ya, dari biar kita bisa naik ke lantai satunya menggunakan menggunakan tangga, maksudnya kita harus melewati anak tangga pertama dulu, baru anak tangga kedua, anak tangga ketiga. Nah, jadi kayak gitu. Nah, aku menggunakan teknik ini di dalam belajar karena karena bahasa Indonesia itu tuh terkhususkan unsur sebuah bahasa itu akan selalu dan sering berkaitan satu sama lain. Maksudnya apa tuh Kasal? Misal, sebenarnya kalian tuh udah diajarin di materi tanda baca. Cuman ternyata pas kalian baca pertanyaan soalnya, yang ditanya adalah kalimat efektif atau tidak efektif. Kayak gitu. Padahal yang disuruh dicek itu tanda bacanya benar atau enggak. Nah, itu tuh maksudnya adalah materinya saling dan selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan bahasa itu tuh seru banget sebenarnya teman-teman. Bahasa Indonesia itu yang penting teman-teman itu mau membaca ya. Walaupun aku tahu banget sebenarnya bosen atau ada yang kayak Kak, gue nggak tahu bacanya kok cepet banget ya gitu. Gue ngantuk Kak, ya, ya tenang aja, gue relate sama lo pada. Tapi tiba-tiba dengan suatu keajaiban gue menyukai bahasa Indonesia. Jadi gue tahu banget proses tersebut itu butuh waktu biar bisa senang membaca atau bisa membacanya baik dengan benar dengan cepat kayak gitu. Jadi dari aku itu aja buat yang perkenalan program 1 semester ini. Nanti di akhir-akhir kalau memang ada waktu aku kasih buat kayak latihan soal ya gitu karena materinya nggak yang keluar di SIMAK nggak sekompleks yang ada di SNBT walaupun sekarang juga SNBT 2025 terlalu membanggongkan ya gitu tiba-tiba bahas biologi coba gitu. Oke, dari aku buat penjelasan program ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini aku kadang suka jarang banget emang nanyain ke teman-teman. Aku kasih waktu 5 detik. Kalau nggak boleh reaction jempol kek, reaction apa kek. Yang penting reaction atau angka 2. Mana angka 2-nya di kolom chat? Banyakin lah sol. Oke, sarannya diterima. Oh ya, ada yang nanya di DM ya. Kak, materinya kan banyak banget ya, waktunya dikit. Kira-kira waktunya bakalan cukup gak ya? Apakah semua harus dipelajarin atau yang cuma diprioritasin aja? Iya, oke. Balik lagi, ini kan yang kalian pahamin materinya banyak ya. Cuman sebenarnya materinya itu kalau teman-teman udah belajar di SNBT, teman-teman itu masih bisa melanjutkan aja materi yang ada di SNBT. Apalagi buat teman-teman yang juga SNBT-nya udah di Simakara, sebenarnya nggak jauh beda nih, benar-benar materinya mirip-mirip sama yang ada di SNBT. Malah ada beberapa slide juga aku ambil dari yang ada di SNBT, kayak gitu. Jadi untuk prioritas memang kalau ngomongin materi, setidaknya dipelajarin dulu semua, walaupun nanti lupa-lupa, tapi kalau teman-teman udah pelajarin, misal sekali nih, teman-teman udah pelajarin satu materi, satu materi cuma sekali gitu. Terus teman-teman tinggal terjun aja coba ke soal gitu. Teman-teman tinggal langsung terjun ke banyakin latsol kayak gitu. Kenapa? Biar setidaknya materi tersebut udah teman-teman baca walaupun ada proses lupa. Jadi kalau di dalam psikologis itu kan pasti ada proses untuk setidaknya ada ingat gitu. Itu tuh pasti ada di otak manusia semua gitu. Setidaknya ada ingat walaupun nggak semuanya ingat. Itu nggak apa-apa. Mendingan prosesnya seperti itu daripada teman-teman nggak dipelajarin materi yang sebanyak itu.
Jadi mendingan dipelajari aja dulu semua, walaupun hanya sekali ya. Kayak, aduh gue cuma baca doang nih gitu. Terus apa namanya? Lupa-lupa inget gak apa-apa. Yang penting udah pernah teman-teman baca dengan baik dan benar, udah pernah teman-teman masukin ke otak walaupun katanya kalau kata orang tua lewat doang, tapi setidaknya ada tuh sari-sarinya gitu. Habis itu karena waktunya mungkin langsung mepet banget, teman-teman bisa langsung ke latihan soal. Nah, semoga di dalam latihan soal tersebut, ingetan yang sari-sari tersebut, mau dari SNBT atau dari yang mandiri sekarang aku baru mau bagikan ke teman-teman itu ada manfaatnya. Kayak gitu. Semoga menjawab ya yang ngechat aku lewat DM. Insya Allah ada sesi bedah soal kok. Karena sayang nggak sih kalau nggak ada sesi bedah soal. Ya, nanti ada banyakin latsol ya. Oke. Oke, sama pembahasan. Oke. Kak, itu yang merah maksudnya apa? Oh, enggak sih. Ini biar keren aja warnanya merah. Nggak ada. Nggak ada psikologisnya warna merah pasti ujian. Enggak ya. Ini biar keren aja warnanya merah. Oke. Latsol sama materi simak. Oke. Satu, Kak. Soalnya UI top one. Top 3. Satu, Kak. Satu. Kalau misal, oke ada lagi yang DM aku. Kalau semisalnya nih Kak, kalau soal-soal wangsit itu berguna nggak sih? Yuk, aku di SNBT suka malah kasih tahu ke teman-teman, teman-teman tuh boleh banget sebenarnya memperbanyak buku dari memperbanyak soal maaf dari buku-buku yang bisa dibeli di Gramedia gitu. Kayak yang buku-buku tebel latihan-latihan soal tersebut gak apa-apa, beli aja. Maupun itu terafiliasi dari beberapa bimbel, beli aja kayak gitu. Karena kenapa? Karena latihan soal tuh penting kayak gitu. Jadi kalau menurut aku soal-soal wangsit tuh berguna kok gitu. Karena teman-teman bakalan ketemu soal yang banyak. Dan jangan lupa teman-teman, bahasa Indonesia tuh sebenarnya soalnya itu-itu aja. Kayak gitu. Yang ditanya tanda baca lagi, yang ditanya EYD lagi, yang ditanya kalimat efektif lagi, yang ditanya pernyataan benar atau tidak lagi. Itu intinya pertanyaannya itu-itu aja. Cuman memang terkadang bahasanya diunikin. Jadi kita ngomongin sekalian LBI ya, LBI SNBT kemarin yang terjadi. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan tanpa, kalau aku jadi teman-teman juga mungkin panik ya, tapi kalau tanpa panik, teman-teman tuh bisa memahami teksnya tersebut dengan membaca lagi aja gitu, soal dan teksnya. Karena yang diminta adalah pernyataan benar atau enggak yang ada di dalam teks. Tinggal kalian teliti, ini di dalam teks benar nggak nih? Kalau yang misalnya di teks angkanya 2,5%, di opsi bener nggak ditulisnya 2,5%, apa malah dikecohin jadi 2,6%, cuma ditambah 1 gitu, secara angka ditambah 5 ke 6 gitu. Itu tuh karena bahasa Indonesia tuh cuma kayak gitu teman-teman. Jadi materinya, soalnya yang ditanyakan tuh sebenarnya itu lagi. Jadi balik lagi, wangsit tuh atau semua latihan soal yang teman-teman mau beli di Gramedia itu sangat-sangat berguna menurut aku. Karena waktu aku belajar juga latihan soalnya nggak berhenti-berhenti. Buku UN ku tuh gede, 2 apa 3 gitu. 2 sih kayaknya. Gitu. Oke? Dulu sih ada UN yang di tahun saya. Di tahun kalian kan enggak. Oke, Kak, tapi aku nggak belajar SNBT. Do you think it will be difficult? Enggak sesusah itu. Karena ini tadi yang aku kasih ke materi yang sekarang lagi kalian lihat di share screen itu udah mencakup yang SNBT aku ajarin juga. Kayak gitu. Dan pastinya mengikuti juga yang dari SIMAK yang udah aku lihat-lihat. Jadi semoga bermanfaat dan memudahkan teman-teman walaupun di SNBT teman-teman nggak terlalu banyak belajar. Kayak gitu. Jadi insya Allah udah mencakup di kurikulum yang sekarang lagi teman-teman lihat di share screen ini. Kak, simak emang banyak jawaban isiannya? Enggak. Oke, jadi yang di dalam screening test, kenapa ada jawaban isian, itu sebenarnya variasi aku aja ya buat ngelihat kemampuan teman-teman. Soal aslinya simak, itu semuanya adalah opsi A, B, C, D, E. Kayak gitu, opsi jawaban ya namanya. Opsi jawaban. Jadi
yang di screening test benar-benar cara aku untuk melihat kemampuan teman-teman. Bukannya asli itu soal SIMAK UI, nggak kayak gitu. Oke? Semoga bisa menjawab yang tadi pada nanya. Iya, latsol, nanti gue banyakin. Merah, kuning, hijau, krem kali. Iya, masih ngomongin ini nih. Masih ngomongin warna. Oke. Kak, doain ya lolos SNBT. Amin. Kak, banyak buku bekas SNBT boleh dikerjain nggak sih? Kalau kalau banyak. Boleh. Kan tadi aku udah bilang ya, tadi ngomongin wangsit, latihan soal, buku-buku latihan soal, silahkan. Karena bahasa Indonesia sekali lagi soalnya sebenarnya itu aja. Jadi kalau kalian mengerjakan latihan soal itu melatih kalian untuk kenal terus sama ini soal gitu. Jadi maupun ini soal ganti-ganti baju ya, lo bakalan ingat terus dia gitu. Kayak lo bakalan ingat terus gebetan lo, walaupun gebetan lo tiba-tiba pakai jaket kayak dari punggung, kan lo bakalan tetap ingat tuh gebetan lo kayak gimana kan. Nah, itu konsepnya kayak gitu ya. Jadi mendingan latihan soal aja sebanyak yang teman-teman bisa. Kalau memang ada rezeki, silahkan beli-beli buku-buku soal. Kalaupun di online atau di internet juga banyak sebenarnya. Atau nanti aku insya Allah juga bisa bagikan beberapa latihan soal kayak gitu. Oke, apa lagi? Ya udah wangsit tadi sama. Uh, Oke, maaf ya aku lihat dulu kolom chat ya. Ini nggak ada lagi yang mau bertanya. Kak, utul UGM sama SIMAK hampir sama nggak? Hampir sama nggak ya? Oh, sorry. Oh ya, ini dulu. Ini dulu. Untuk yang aku tahu, dari tahun ke tahun soal SIMAK itu lebih susah ya teman-teman daripada ujian mandiri lainnya. Jadi kalau ngomongin susah, kalau ngomongin sama nggak sama, tentunya pasti soalnya beda karena kan dari dua instansi yang berbeda. Cuman setidaknya kalau teman-teman udah belajar yang pakai apa ya, dibilangnya pakai eh, pakai landasannya ikut SIMAK UI yang biasanya lebih susah daripada ujian-ujian mandiri lainnya, insya Allah membantu buat ujian mandiri lainnya kayak gitu. Semoga menjawab. SIMAK UI soalnya total kemarin tuh 20 ya, 20 deh kalau nggak salah. Soal SIMAK UI Indo menurut aku pribadi sebenarnya nggak susah teman-teman, tapi memang butuh ketelitian. Jadi mumpung ini hari pertama, teman-teman juga bisa nih gitu melatih membaca teman-teman, apa namanya, melatih pemahaman teman-teman di dalam soal, jadi teliti kayak gitu. Berarti fasilitas bedah soal dikit dong? Enggak dikit, karena nanti setiap materi akan ada bedah soal. Cuman tidak untuk hari ini. Karena kenapa? Karena materi hari ini benar-benar dasar banget. Yang kadang nggak ada soal yang benar-benar tertulisnya. Jadi mulai dari besok pertemuan kedua pasti bakalan ada latihan soalnya. Kayak gitu. Jadi sama aja dengan bedah soal. Dan kalau emang ada waktu banyak, pasti kan aku bakalan banyakin buat bedah soal. Oke? Okay? Nanti pasti di setiap pertemuannya akan ada strategi belajar yang aku kasih di setiap soal yang ditemukan. Kayak gitu. Walaupun nggak secara langsung, tapi kan bertahap ya, ngikutin pelajaran, ngikutin materi, ngikutin juga request, saran dari teman-teman kayak gitu. Oke? Kalau yang gap year, insya Allah aman. Yang penting itu lagi. Teman-teman pastiin aja belajar materi, belajar materinya lagi juga sendiri kayak gitu. Yang tadi ya ngomongin waktunya kan nggak banyak kayak gitu. Apalagi nggak belajar SNBT, nggak apa-apa. Tapi teman-teman coba belajarin materinya sendiri lagi di waktu-waktu yang ada lagi lengang gitu. Jadi waktunya nggak terbuang sia-sia. Iya, 20 soal Beindo doang lah. Kan aku ngomongin
ngomongin persuktes. Kayaknya sih 20 soal ya. Nanti kita coba lihat. Ini tadi, ini screening. Kalau yang belum, tolong screeningnya di sini. Terus kalau mau ada pertanyaan dan aku belum jawab, bisa di sini. Cuman ini aku baru pertama kali gunain aplikasi ini dan dia tuh jawabnya ke Instagram ya teman-teman. Nggak bisa aku jawab langsung gitu ke kalian. Jadi kalau kalian mau nanya di sini boleh. Kalau di sini sih lebih ke bukan pertanyaan ya, kayak teman-teman ada pesan, ada saran, ada surat kagum, terserah apa yang pengen diungkapkan teman-teman ke aku bisa lewat sini. Tapi kalau mau pertanyaan bisa lewat grup, tag aku di grup kelas atau kalau aku harap sih tag aku di grup kelas ya karena kayaknya kalau misalnya di chat asli, chat pribadi ke aku kadang suka lupa menjawab pertanyaan teman-teman yang ngechat aku di WA. Jadi tag aja, bawelin aja di grup, oke? Okay? Kak, suka mudeng gitu Kak kalau baca soal kemarin SNBT. Terus tulisannya banyak harus dibaca ulang. Terus tapi resiko waktunya cepet ya. Ngikutin TikTok yang harus skimming dan scanning sama aja kayak gak mudeng-mudeng. Oke, ini curhat ya. Tapi memang kalau ngomongin gimana sih solusinya sebenarnya balik lagi ke teman-teman sih gitu. Teman-teman apakah sudah bisa memahami eh, paragraf tersebut? Gimana caranya biar teman-teman paham paragraf para bacaan tersebut dengan cepat? Ya belajar belajar membaca menggunakan teknik skimming atau scanning tersebut gitu. Jadi kalau ngomongin teknik skimming atau scanning sebenarnya hanya saran ya, tinggal teman-teman melakukan itu enggak untuk mencoba membaca kayak gitu. Teman-teman udah dicoba belum mencoba membaca menggunakan skimming dan scanning? Memang sekali lagi yang aku bilang nggak apa apa tadi nggak dalam waktu yang cepat, nggak dalam waktu yang instan. Semua nggak ada yang dalam waktu cepat dan instan ya teman-teman. Semua tetap harus ada prosesnya. Cuman kan kalau sudah mencoba, setidaknya ada sari-sari yang tadi aku bilang. Ada sari-sarinya yang ketinggalan itu masih kita terima kayak gitu. Dan semoga yang sari-sari itu tuh bisa bermanfaat. Kak, kasih tutor buat isi esai yang baik dan benar soalnya di UM. Oke, oke. Undip pakai esai ya? Iya, oke. Nanti ya, kalau ngomongin yang koreksi soal esai, mungkin bisa aku diskusiin dulu sama tutor yang lain, kayak gitu. Sarannya bisa aku ambil dulu buat esai ya. Tadi udah dijawab screening, nggak jauh beda sama PPU PBM LBI di tahun 2022 sampai 2024 ya, si soal bahasa Indonesia ini gitu. Cuman memang tiba-tiba unik banget tahun 2025 soalnya langsung kayak scientific text gitu, itu unik banget sih memang tahun ini, agak sedikit chaos tahun ini. Jadi teman-teman juga bisa loh ngecek di websitenya Simak Asli, itu nanti ada satu laman di websitenya Simak Asli itu semua file soal ujian Simak dari tahun berapa gitu. Sampai yang paling terbaru mungkin 2018, 2019 itu lumayan loh gitu. Itu teman-teman juga bisa akses itu. Pun nanti bisa aku kasih juga di grup gitu. Tapi sekali lagi tidak hari ini, mungkin mulai besok. Insya Allah cukup 45 hari. Semangat. Iya kan, sekreto iya. Oke, ini banyak banget ya. Biar nggak apa tadi? Biar menyingkat waktu, kita langsung aja bahas ke materi hari ini. Uh, aku biasa dong nanyain angka satunya dulu mana kalau udah siap. Angka satunya mana? Ini maaf banget ya kalau ada pertanyaan yang belum bisa aku jawab satu persatu. Bisa banget di grup tag aku atau di chat juga nggak apa-apa deh. Chat WA aku pribadi. Walaupun maaf, kalau aku jawabnya lama, boleh dibawelin. Bawelinnya gimana? Di chat lagi aja, Kak, ini belum dijawab, tolong jawab ya.
Tolong ya, karena manusianya suka lupa ngecek WhatsApp. Oke. Iya, lu bayangan gak sih ini 200 orang kayak wah, red gua. Terima kasih dari aku. Terima kasih banyak banget loh. Aku kayak senang. Ya aku mau nge-screenshot banyak orang ini apakah bisa? Bisa dong. Biar biar sombong kelas gue 200 orang ya. Kelasnya Kariski tadi banyak banget juga tau. Oke. Okay. Oh ya, sama satu lagi dong, biar kita saling kenal atau mau tanya juga di Instagram, apa di DM juga boleh. Kalau kayak di chat gue nggak jawab-jawab, di DM juga boleh lah. Ini aku ada Instagram, aku kesal banget, bukan kesal, aku lupa kemarin-kemarin tuh nggak aku bagiin Instagram aku gitu. Jadi silahkan, boleh kalau mau ke Instagram ke sini. Kita kita belum bedah soal hari ini teman-teman ya, maaf ya. Kita bahas materi. Oke. Kita lanjut ke bahas materi. Materinya nggak panjang. Hari ini kita ngebahas apa aja sih? Dia ada 3 bentuk. Kayak gitu. Iya, aku yang pakai avatar kelinci. Iya, nanti aku follow back. Baik. Terima kasih yang udah follow. Oke, udah siap semua? Kita mulai hari ini pembahasan pertama yaitu kata dasar, kata turunan, sama kelas kata. Itu apaan, Kak? Ya, itu adalah konsep paling awal dalam bahasa Indonesia. Ini kita udah mulai materi ya. Kita jelasin dulu apa kata dasar, apa kata turunan, sama ada kelas kata. Mungkin beberapa teman-teman tahu, tapi kalaupun teman-teman lupa nggak apa-apa. Kita pelajarin hari ini gitu. Dan kalau memang teman-teman nggak tahu, alhamdulillah kita berbagi ilmu hari ini. Bismillah, kita pertama ngomongin ke kata dasar dulu. Sebenarnya kata dasar apaan sih? Gitu. Oh ya, belum baca kan ya? Kalau belum baca bagus. Kita tanya dulu. Menurut teman-teman kata dasar apa tuh? Ayo, boleh di kolom chat. Kata dasar apa? Ayo. Kata yang biasa digunakan. Kata dasar apa? Ayo. Kata yang tidak diberi imbuhan. Boleh. Kata yang tidak diikuti imbuhan. Boleh. Kata yang ada di KBBI. Kata tanpa imbuhan. Kata aslinya. Kata yang belum kena imbuhan. Kata yang belum kata yang bisa membentuk kata lain. Oke. Kata hati. Oke. Suaranya mendem. Hmm, pantes. Kalau sekarang, kalau sekarang, kalau sekarang, kalau sekarang, oke. Okay. Iya, tadi tiba-tiba masuk ke yang satunya. Oke, okay. Bener ya, balik. Ini tenang aja, belum bahas apa-apa. Kata dasar itu bener banget tuh tadi yang dia bilang, katanya masih belum ada campuran apa-apa, katanya bisa membentuk untuk kata lainnya. Betul. Kata dasar, ini menurut kamus besar bahasa Indonesia, dia itu intinya adalah kata yang menjadi dasar bentukan dari kata yang lebih besar. Jadi si tadi aku udah sempat singgung, kata itu adalah partikel terkecil di dalam bahasa gitu. Jadi kata ketemu kata bisa jadi frasa, terus habis itu frasa ketemu frasa menjadi kalimat, terus kalimat ketemu kalimat terus bisa menjadi paragraf, terus paragraf ketemu paragraf bisa menjadi teks. Itu adalah urutan di dalam sebuah bahasa. Maupun itu bahasa Indonesia atau bahasa lainnya,
ngomongin bahasa tulisan, bahasa yang kita tulis itu terbentuk dari proses itu, kayak gitu. Terbentuk dari awalnya dulu, yaitu kata dasar, kayak gitu. Nah, si kata dasar ini tipenya banyak banget, mohon maaf. Si kata dasar ini itu adalah kata yang menjadi landasan untuk pembentukan kata turunan. Nah, nanti kita jelasin ya kata turunan itu. Cuman dia itu landasannya. Jadi kalau udah ada kata dasar, nanti ada kata turunan. Dan kata dasar ini biasanya mandiri. Maksudnya mandiri apa ya? Dia bisa ditulis sendirian. Tiba-tiba nulis tiba-tiba nulis sudah, tiba-tiba nulis pulang, tiba-tiba nulis buku, itu boleh. Itu adalah kata dasar gitu. Yang juga sebenarnya bisa. Nah, kata dasar tuh banyak nantinya. Kata dasar itu dasarnya nanti ada kata turunan, dan kata turunan tuh mulai banyak. Ada yang teman-teman ketahui, ada konjungsi nantinya, terus ada apa namanya? Ada preposisi, ada adverbia, itu nanti akan ada di kata turunan. Dan ini adalah kata dasar. Kata yang masih awal banget, dari paling terkecilnya dulu. Gitu. Contohnya apa? Semua kata dasar yang ada di KBBI. Kayak gitu. Mau dari kata dasar yang teman-teman sering temuin, basuh, jujur, hutan, kena, sebagainya, sampai ke kata dasar yang teman-teman jarang temuin gitu. Malah nggak tahu artinya apa. Kayak gundal, elok, tabuh, dompol, itu semua adalah kata dasar. Kayak gitu. Nah, kalau di KBBI enak banget nih gitu. Teman-teman udah bisa langsung lihat kata dasar tersebut itu dari tampilan di awal. Biasanya mereka udah langsung dipilih-pilih dari kelas kata. Jadi kalau kalian klik ke nomina dan dia bukan bentuk yang ditambahin imbuhan, itu biasanya adalah kata dasar yang tadi tuh. Ini yang ada di sini kayak jujur, elok tuh kata sifat ya. Terus basuh, cukur tuh kata kerja. Terus kata nominanya di sini kalau nggak salah gundal deh gitu, kalau aku nggak salah. Gundal gitu-gitu adalah nomina. Jadi mereka adalah kata dasar dari kelas katanya mereka. Nah ini juga bakalan kita bahas hari ini, yaitu kelas kata. Nah kalau itu tadi kata dasar, kalau kata turunan apaan aja? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tempe? Kata turunan apaan aja? Ada yang tempe? Salah nggak apa-apa, karena salah adalah proses dari belajar. Kata yang udah kasih imbuhan, oke imbuhan, oke imbuhan, oke reduplikasi, oke oke imbuhan. Ada lagi? Pengulangan, oke reduplikasi ya. Ada satu lagi, ada yang tahu? Oke nggak tahu. Oke, kata turunan itu adalah kata yang terbentuk ya dari hasil proses tiga proses, yaitu adalah proses aksasi, proses reduplikasi, kenapa kecil banget sih? Proses afiksasi, proses reduplikasi, dan proses penggabungan. Tadi ya, kalau afiksasi itu imbuhan, kalau reduplikasi itu pengulangan, dan kalau penggabungan itu teman-teman bakalan temuin nanti di share, tenang aja slide-nya. Teman-teman bakalan temuin yaitu ada kata majemuk, ada idiom, kayak gitu, rumah sakit, betul. Itu adalah tiga proses yang bikin kata dasar tadi itu kalau digabung sama kata lagi, dia bisa menjadi tiga proses ini, kayak gitu. Dia bisa imbuhan atau afiksasi, bisa reduplikasi atau pengulangan, dan sekali lagi namanya kata gabungan. Atau yang teman-teman ketahui di soal-soal yang tiba-tiba keluar nih di tahun 2025 SNBT itu kata gabungan, bukan, kata kata pasangan tetap ya, gitu. Kayak rumah sakit, darah tinggi, idiom, itu tuh ada di situ. Ini adalah kata turunan. Nah, aku ada teks, kita harus nemu apaan aja kata turunan yang bisa berhasil teman-teman temukan. Boleh, ayo, apaan aja. Pelan-pelan aja dibaca dulu apaan aja nih kata turunan dari proses yang tadi Kak Salsa sempat sebut gitu.
Diingatkan, oke. Berhati-hati, bersikap, oke. Oke, mendorong, berinvestasi, oke. Oke, tergiur-giur, oke. Keberuntungan, mendorong pengamat, oke. Pasar komoditas, oke. Ini ada yang bilang gabungan ya, oke. Pemahaman, oke. Jangka pendek, oke. Kebaikan, risiko-risiko, oke. Banyak ya, udah banyak. Cuman yang tadi mungkin rencananya khususnya iya nggak Kak? Iya, khususnya ya. Oke. Pas banget nih juga ada yang nanya tentang khususnya. Sebelumnya tadi sebenarnya udah ada yang ngetik-ngetik ya, kayak buat kata gabungan. Cuman jangan lupa kata gabungan itu adalah kata yang kalau dia bergabung nih, maknanya jadi baru yang beda banget gitu. Kayak rumah sakit, kan rumah sama sakit punya makna yang berbeda ya gitu. Terus pas digabung dia jadi sebuah gedung yang apa artinya gedung yang menampung bukan menampung, membuat orang merawat orang sakit. Nah, itu kan maknanya baru ya. Nah, itu baru si kata gabungan. Jadi harus beda ini kata gabungan atau memang dia hanya dua kata yang kadang suka sering barengan jadi dikira kata gabungan. Kayak gitu. Cuman kalau ngomongin tiga proses tadi, yang sempat teman-teman tadi lihat di silabus, itu nggak akan aku bahas hari ini ya, karena dia adalah tiga materi yang sangat-sangat kompleks gitu. Jadi aku akan bahas sendiri-sendiri per Zoom kayak gitu. Di pertemuan berapa tadi tuh? 3, 4, 5 kayak gitu. Oke, yang udah jawab banyak banget ya. Oke, sebelum lo pada lihat di KBBI, aku mau nanya, kata pemula itu kata dasar apa kata turunan? Kata pemula itu kata dasar apa kata turunan? Bener, yakin loh. Yakin 100% nggak? Ya nggak kak, nggak tahu. Aku kan nggak tahu. Diyakini saja, oke. Okay? 90%. Oke, okay. Benar. Masa? Oke. Okay. Kata turunan adalah, kata turunan. Kata pemula adalah kata dasar. Dia adalah kata dasar. Mula itu tidak ada ya, adanya mulai. Tapi nggak apa-apa, aku selalu bilang kalau salah itu nggak apa-apa karena salah ada proses belajar. Kan jadi besok lo inget, oh iya kemarin Salsa bilang pemula itu kata dasar. Ya. Pemula itu kata dasar, bener banget. Terus tadi ada yang bilang khususnya. Khususnya tuh, khususnya, ujarnya, itu adalah termasuk kata turunan. Kenapa? Karena dia ada nyak ya di situ, ada kata tunjuk di situ. Nah, nyak di sini kan ada kata tunjuk ya. Nyak di sini berarti menunjuk ke orang yang ngomong nih, orang yang ngomong kita tidak bisa bla 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 gitu. Orang yang ngomong tuh ditunjuk pakai kata-katanya, diganti kata gantinya. Nah, itu termasuk juga kata turunan. Dan tadi kalau kata pemula dia adalah kata dasar. Jadi sisanya kayak diingatkan, berhati-hati, bersikap, memutuskan, berinvestasi. Logam mulia dan emas batangan itu termasuk kata gabungan ya teman-teman. Logam punya arti sendiri, mulia punya arti sendiri, dan mereka digabung itu menjadi makna baru gitu. Yang berartikan benda yang punya nilai tinggi kalau nggak salah. Terus emas batangan juga, emas sendiri punya arti, batangan sendiri punya arti, dan kalau digabung dia maknanya baru lagi. Itu adalah kata gabungan. Beda ya dengan kata yang cuma bersebelahan aja. Kayak gitu. Kayak beda aku sama kamu dengan aku sama dia tuh beda. Terus peningkatan, beberapa, terakhir, mendorong, berbagai, itu semua adalah kata turunan. Risiko-risiko ya, itu reduplikasi. Tergiur-giur juga reduplikasi, tapi reduplikasi dengan imbuhan, itu nanti kita akan bahas juga di materi reduplikasi. Gitu. Selamat, keren. Udah banyak banget yang benar jawabannya. Dan itu adalah bedanya
kata dasar sama kata turunan. Balik lagi, nggak banyak yang aku bagikan hari ini karena aku pengen teman-teman untuk memulai pelajaran yang sederhana dulu, tapi tetap ikutin silabus, yaitu kita belajar dari hal paling mendasar dulu. Udah tahu bedain kata turunan, kata dasar, kita mulai ke kelas kata. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau di sekolah, kalau di kampus aku ngomonginnya lebih keren, namanya klasifikasi kata. Ya. Jadi nggak hanya kelas kata gitu, namanya klasifikasi kata. Ya, tadi yang nanya ya, nih maaf banget nih kalau ada yang nanya. Iya, betul. Semua kata yang ada imbuhannya, ada reduplikasinya, ada gabungannya, kayak kata gabungan dia termasuk kata turunan, kayak gitu. Nah, tadi kalau kayaknya itu kan dia kata tunjuk ya, gitu. Nah, itu dia termasuk ke dalam dia termasuk ke dalam kata turunan. Karena maksudnya adalah kata ganti gitu, kayak ujarnya, khususnya gitu. Itu sinya tersebut kan kata ganti nih gitu. Kalau ujarnya dia kata ganti untuk orang yang ngomong ini nih, yang pakai kata petik tadi ya gitu. Dia kan ngomong nih, ini teksnya langsung aku ambil dari media Indonesia. Kalau nggak salah yang ngomong ini tuh salah satu pakar dari ITB apa IPB gitu. Nah, si Bapak ini tuh ngomong ini nih, kalau ngomong kita tuh tidak hanya bisa mengandalkan keberuntungan, perlu juga strategi dan analisis yang matang. Ujarnya, nyanya di sini itu dimaksudkan ke si Bapak IPB atau ITB ini. Gitu. Jadi karena dia juga masuk ke dalam rujukan, jadi dia termasuk ke kata turunan. Kayak gitu. Termasuk kata turunan ya, termasuk kata turunan. Oke? Okay? Ya, salah. Turunan. Oke, gitu. Oke, semoga menjawab. Nah, balik kalau tadi udah bisa membedakan kata dasar, kata turunan, sekarang kita mulai ke kelas kata atau bahasa kerennya namanya klasifikasi kata. Klasifikasi kata tuh punya dua pembagiannya, oke? Dua yang bisa teman-teman langsung ingat itu berdasarkan maknanya dan berdasarkan fungsinya. Itu dua dua yang berbeda. Jadi di dalam klasifikasi kata dia itu atau kelas kata dia terbagi lagi menjadi dua. Kayak gitu. Eh, beda dong. Nah, gini. Yang satu berdasarkan makna, yang satu berdasarkan fungsi. Ah, salah. Gitu. Nah, kata-kata ini tuh punya kenapa sih dia diklasifikasikan, kenapa sih dia dikelaskan gitu. Kayaknya nggak enak pakai. Gue nggak enak karena pakai stylus pennya ya, mohon maaf. Stylus pennya belum yang canggih. Apa namanya? Si kata-kata tadi ini dia kenapa sih digabung, kenapa sih dimasukin ke kelas, kenapa sih diklasifikasikan, kenapa sih dikelompok-kelompokin, karena dia tuh punya karakter, ciri-ciri, dan sifat yang beda-beda masing-masingnya, tapi ada juga temennya gitu. Jadi mereka karena bisa sama, eh, dia ada yang karakternya sama-sama A, dia ada yang ciri-cirinya sama-sama D, dia ada yang sifatnya sama-sama Z. Nah, yang sama-sama ini digabungkanlah menjadi penggolongan atau berkategorisasi, makanya disebut kelas kata atau klasifikasi kata. Jika terdapat kata yang memiliki karakteristik tadi, makanya dikelompokin ke dalam kelompok yang sama. Nah, habis itu bisa jadi loh di dalam kelompok yang sama tersebut ada kelompok lagi, namanya subkategori. Nah, nanti kita kenalin. Kelompok-kelompoknya itu terbagi menjadi apa? Yang tadi aku bilang ya, iya dibagiin kok PPT-nya. Yang aku bilang ya tadi, si kelas dan klasifikasi kata ini akan terbagi menjadi dua, berdasarkan maknanya dan berdasarkan fungsinya. Ingat ya, berdasarkan makna dan fungsi. Sama, balik lagi, kalau dilihat dari KBBI, gampang banget nih dilihatnya. Dari apa?
kalau di KBBI langsung bisa kita lihat di sini ada nomina, ada verba, ada adjektiva, ada adverbia, pronomina, partikel, numerelia, dan imbuhan juga ada di sini. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kelas kata atau klasifikasi kata tuh apa sih? Atau terdapat apaan aja di dalamnya? Yang tadi udah aku sebut, ada verba, ada nomina, ada adjektiva, ada adverbia, numerelia, preposisi, konjungsi, pronomina, partikel, dan imbuhan itu ada semua di klasifikasi kata. Kayak gitu. Hari ini mungkin hanya dijelasin si verba, nomina, adjektiva aja. Karena sisanya pembahasannya sekali lagi kompleks. Jadi bisa dipecah ke Zoom masing-masing. Kayak gitu. Konsep-konsepnya apaan aja? Kalau dia nomina, verba, dan adjektiva, pasti dilihat dari maknanya. Maksudnya apaan, Kak? Nih, kalau aku bilang bangku, teman-teman pasti langsung tahu maknanya apa, kan? Dan dia langsung tahu dia ke dalam nomina. Itu adalah istimewanya kelas nomina, verba, adjektiva. Dia dilihat dari maknanya. Dan dia bisa berubah-ubah. Gitu. Kadang setiap mengikuti perkembangan waktu, ada yang kelas verba, nomina, atau adjektivanya bertambah atau berkurang. Pakai contoh, misal kata guru. Misal kata guru. Zaman dulu banget nih ya, lo ngomong lagi sebelum kemerdekaan, kayak gitu. Kata guru tuh bisa teman-teman gunakan di saat itu untuk semua orang yang mengajar, baik mengajar agama, mengajar olahraga, mengajar kesenian, mengajar di sekolah, mengajar apapun pakai kata-kata guru. Sedangkan sekarang kata-kata guru ini mengerucut maknanya. Dia hanya dikhususkan untuk orang yang mengajar di sekolah pemerintahan. Kayak gitu, di sekolah resmi, di sekolah resmi. Mau itu pemerintahan, sekolah negeri, atau sekolah swasta, yang penting di sekolah itulah guru. Kalau di luar sekolah, kayak aku disebutnya tutor. Kalau misalnya kita punya guru yang ngajarin piano, namanya coach mungkin. Atau kalau kita lagi ngomongin guru, kalau buat olahraga mungkin dibilangnya pelatih, kayak gitu. Atau guru ngaji untuk di agama, mungkin kalau di agama Islam mungkin dibilangnya guru ngaji, Pak Ustadz, Bu Ustazah, kayak gitu. Nah itu maknanya jadi mengerucut, kayak gitu. Nah itu adalah maksud dari kenapa kelas nomina, verba, dan adjektiva itu dilihat dari makna mereka. Kayak gitu, dilihat dari artinya kata tersebut. Beda nih kalau misalnya kayak adverbia, beda kalau dilihat dari adverbia, preposisi, konjungsi, numerelia, pronomia, partikel, dan imbuhan, dia itu dilihat dari fungsi. Yang tadi ya, ada yang dilihat dari makna, ada yang dilihat dari fungsi, kayak gitu. Makna, ada yang dilihat dari fungsi. Nah, kalau yang lihat dari fungsi, anggotanya dia-dia aja. Kalau ngomongin konjungsi, itu-itu aja tuh konjungsi. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga itu-itu aja tuh konjungsi. Nggak bertambah, nggak berkurang itu konjungsi. Sama kayak preposisi, sama kayak adverbia, sama kayak numerelia, dan lain-lain. Termasuk sama kayak imbuhan. Dan kenapa dia termasuk ke dalam kata turunan? Karena dia termasuk kelas kata yang dari proses ini tadi apa namanya proses kata turunan imbuhan ke reduplikasi ke atau kata gabungan. Nah kalau kata gabungan kan bisa tuh bisa ditambahin adverbia, bisa ditambahin preposisi, konjungsi juga bisa dan sebagainya. Kayak gitu. Konsepnya apaan sih kalau yang berdasarkan fungsi banyak ya. Kayak adverbia dia mendampingi kelas nomina, verba, dan adjektiva. Kalau preposisi dia tuh yang perangkai antara verba sama nomina. Kalau konjungsi dia kata hubung, penghubung kata. Kalau numerelia dia penulisan ya, penulisan yang ditulis berdasarkan hitungan. Kalau pronomina dia pengganti nomina yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang, benda, atau suatu hal.
Kalau partikel dia kata tugas ya, kayak per gitu. Sang, bukan, sang bukan partikel. Eh, per, yang aku tahu kok per dong ya. Nah itu partikel dan imbuhan. Yang teman-teman tahu ada di, ke, me, itu akan dibahas masing-masing sendiri lagi. Gitu. Saya kira adverbial menjelaskan verba doang, Kak. Ternyata bisa mendampingi nomina. Iya, betul. Dia bisa mendampingi nomina. Oke? Nah, jadi kalau kelas kata nomina apa aja sih? Ada ciri-cirinya nggak? Ada yang tahu nggak? Salah satu ciri-ciri kelas kata nomina itu apa? Ada yang tempe. Aku ada pembahasannya sih di sini. Ada yang tempe nggak? Dia apa aja sih kelas kata nomina tuh? Ciri-cirinya bisa didampingin apa? Depannya bukan. Depannya bukan. Oke. Ada definisinya yang general. Oke. Dapat ditambahkan bukan. Oke. Ada lagi? Bisa didampingi banyak boleh. Bisa diselipin ada. Oke. Ada lagi? Kalau ngomongin pengertian biasanya dia apa nih kalau nomina atau kata benda? Merujuk kepada benda mati atau nonaktif. Oke, ini ada ciri-cirinya ternyata aku salah salah urutan. Oke. Ciri-ciri pertamanya kalau nomina itu pasti menyebutkan nama ya, nama orang, tempat, benda, hewan, konsep abstrak atau peristiwa juga termasuk ke dalam nomina. Jadi kalau ngomongin upacara, upacara kematian, upacara apa, terus kemerdekaan, proklamasi, itu semua adalah nomina. Kayak gitu. Dia dapat berfungsi sebagai subjek, objek, dan pelengkap atau pelengkap. Jadi kalau ibu di sini dia kata benda, terus kue kata benda, sebagainya di sini konjungsi, oleh-olehnya kata benda juga. Kayak gitu. Dia bisa berfungsi seperti itu. Terus dia nggak boleh ya, nggak boleh didampingi sama kata tidak. Jadi bukan tidak, makanya ada kata-kata bukan, bukan kucing kayak gitu. Dia juga nggak boleh didampingi sama lebih, sangat atau paling. Jadi bukan sangat kucing ya gitu. Jadi sangat buku juga bukan atau paling buku bukan kayak gitu. Terus dia juga nggak boleh didampingi sama wajib kayak wajib buku, wajib dasi, wajib kucing, nggak ada ya. Tapi dia boleh nih didampingi sama satu, sebuah, sebatang, banyak, dan lain-lain yang berkaitan sama jumlah. Kayak gitu. Satu buku, banyak jumlah, semeter tanah, itu juga bisa ya. Nah, kalau ngomongin imbuhan, dia biasanya digabungnya sama pe, per, pean, peran, kean, sama an. Kayak pelukis, pertanian, mainan, dagangan, gitu. Biasanya dia sering banget digabung sama itu, kalau imbuhan. Dan dia juga bisa loh didahului sama si partikel, yaitu namanya si, sang, ini, itu. Si kancil, rumah ini, rumah itu. Nah, gitu. Oh ya, ini letaknya salah ya, mohon maaf. Kalau verba, ciri-cirinya apa, ayo? Kalian tahu satu? Oh iya, di aku sih azan. Maaf, sambil, sambil, sambil kalian nggak, enggak. Sambil azan, sambil tadi aku nanya, ada yang tahu ciri-ciri verba apa? Sambil ditulis juga boleh. Kalau teman-teman minum, kalau mau yang sholat-sholat dulu silahkan. Ada recordingnya kan? Ada recordingnya kan? Ada.
sambil azan, sambil teman-teman jawab, nih sambil semua ya, aku jawabin yang nanya. Oke, konsepnya gini teman-teman. Ciri-ciri yang aku kasih sekarang ke teman-teman, informasi yang aku akan kasih ke teman-teman selama 1 semester, memang nggak semuanya itu keluar di soal benar-benar gitu. Kayak soal simak nggak benar-benar nanya apa ciri-ciri verba, enggak kayak gitu. Cuman tadi balik lagi yang aku kasih tahu ke teman-teman, konsepnya bahasa Indonesia itu akan selalu dan saling berkaitan. Kalau teman-teman sudah paham dasarnya, nanti mau bentuknya teks, mau bentuknya paragraf, mau bentuknya kalimat, teman-teman tuh bisa langsung memahami maksudnya apa. Kayak gitu. Karena bahasa Indonesia itu akan melatih teman-teman mau dan suka membaca. Tapi gimana caranya? Cara apa? Langkah awalnya apa? Langkah awalnya aku kenalin dulu, oh ternyata di dalam bahasa ada loh yang namanya kata dasar dan kata turunan, kayak gitu. Oh di dalam bahasa ada loh yang namanya kelas kata. Dan di soal SNBT terbaru malah ada yang nanyain kelas kata pola yang sama gitu-gitu ya. Nah, ntar ada contoh soalnya juga, kayak gitu. Jadi balik lagi, eh, materi-materi yang sebenarnya tertulis banget kayak ciri-ciri, jenis-jenis itu memang sebenarnya tidak langsung ditanyakan di soal simak atau soal-soal ujian. Cuman memang berkaitan. Terkadang ada aja soal-soal yang nanyain kayak kalimat baku, kalimat gak baku. Kalimat baku tuh bisa dilihat dari penulisan imbuhannya udah benar atau belum. Nah, kalau teman-teman belum diajarkan gimana sih penulisan imbuhan yang benar gitu atau imbuhan di emang boleh ya digabung sama adjektiva kayak gitu itu kan berarti teman-teman harus aku ajarin dulu itu dari awalnya dari ciri-cirinya apaan sih sebenarnya kata kerja kata nomina kata adjektiva ini kayak gitu oke jadi bisa diambil semua informasinya tapi eh, tentunya digabungin juga atau diperlengkap lagi sama latihan-latihan soal yang teman-teman lakukan. Kayak gitu. Oke? Oke, lanjut. Oke, ada yang nanya. Nih tanyanya bisa jadi saran ke aku sih. Kak, selesai kelas bakalan dikasih soal yang relevan gak ya sama materi? Aku sih detik ini nggak membuat karena balik lagi aku dari tadi kasih tahu ke teman-teman materi hari ini tuh nggak sulit benar-benar hanya perkenalan dalam bahasa Indonesia kayak gitu jadi hari ini nggak aku buat kayak soal pre post testnya gitu tapi kalau memang kedepannya akan ada ya akan aku bagikan kok oke jadi ditunggu aja kalau misalnya nggak ada, berarti materinya mudah nih, gitu. Dan gini, bayangannya materinya bukan mudah. Bayangannya materinya tersebut benar-benar tidak ada soal yang ditulis di secara simak gitu. Kayak tadi yang aku bilang, yang tadi aku jelasin. Nggak ada tuh disimak nanyain apa ciri-ciri kata kerja, nggak ada kayak gitu. Berarti nggak ada soal yang relevan sama materi ini. Tapi bermanfaat buat nantinya, gitu. Intinya itu. Semoga menjawab. Lanjut. Nanti PPT-nya dikasih, tenang aja. Silabusnya juga bakalan dikasih, tenang aja. Nah, kata kerja banyak nih ciri-cirinya, tapi pasti dia menggambarkan tindakan ya. Jadi dari tadi yang udah nulis tindakan, bener banget jawabannya. Apapun yang berkaitan sama tindakan yang dilakukan itu di verba atau kata kerja. Terus dia bisa ya, ada nih, namanya kalimat aktif atau kalimat pasif. Dia berkaitan sama imbuhan nih. Biasanya kalau kalimat aktif pakainya imbuhan me, dan kalau kalimat pasif dia pakainya imbuhan di. Terus dia juga boleh didampingi pakai kata tidak datang, tidak pulang, tidak membaca, gitu-gitu. Dia boleh ya, ini ada salah satu syarat di ciri-ciri, dia boleh didampingi sama bukan, tapi kalau di suatu kondisi. Namanya kondisinya membandingkan atau membeda-bedakan. Contoh, dia bukan yang menangis karena sedih, tapi karena dia bahagia. Itu ada perbandingan ya di situ. Nah, makanya boleh pakai kata bukan. Tapi tiba-tiba gue bilang kayak, iya Kak Salsa, eh,
bukan pulang. Nah, apa tuh maksudnya tuh? Gitu. Kayak bukan pulang apaan? Gue ngapain gitu. Itu makanya kenapa kata bukan di sini harus pakai kondisi yang membandingkan. Iya, Kak Salsa bukannya pulang, tapi malah tidur misal kayak gitu. Itu kan ada perbandingan ya di situ. Terus dia juga boleh didampingi sama jarang, sering, kadang-kadang, tapi dia nggak boleh ya didampingi sama apapun yang merupakan adverbia jumlah. Sebuah, dua buah, tiga butir, satu, dua, banyak, kayak gitu. Itu nggak boleh didampingi itu. Tapi dia boleh nih didampingi sama agak, lebih, sangat, sesekali, paling, sering gitu-gitu ya. Kayak poster yang ditempelnya kurang lurus, beda sama contoh berikutnya, ayah kurang pergi. Nggak jelas ya, gitu. Terus dia juga boleh didampingi sama sudah, sedang, tengah, dan lain-lain. Ada juga boleh didampingi sama belum, pasti. Terus ngomongin imbuhan, si verba banyak banget bolehnya bergabung sama imbuhan. Dari be, me, pe, sama te, kan, i, sama an, itu boleh banget. Gitu, kayak bermain, berlarian, memperalat, naiki, itu boleh. Kayak gitu. Dan terakhir, adjektiva, biar nggak terlalu lama, udah dua-dua. Adjektiva juga, mana adjektiva? Ini urutannya salah, salsa. Adjektiva itu juga kelas kata yang termasuk ke dalam kelas kata berdasarkan makna, yaitu kata sifat ya. Dia pasti ngomongin apa yang mendeskripsikan keterangan lebih lanjut tentang nomina. Jadi tentang orang, tentang benda, tentang tempat, tentang konsep, rumah yang besar, anak yang pintar, kucing yang lucu, baju yang bagus. Nah, itu semua didampingi sama adjektiva. Dia boleh menjadi predikat, tapi dalam suatu syarat yaitu kalimat nominal. Maksudnya kalimat nominal apa? Nah, kalimatnya habis ini kan kalau diingat ini kata benda ya. Nah, ini tuh baru kata sifat kayak gitu. Tapi secara SPOK dia itu cuma subjek sama predikat doang. Nah, jadi dia fungsinya oke. Okay, ini subjek, ini predikat gitu. Oke. Okay? Terus dia bisa berfungsi sebagai keterangan tambahan kayak menjadi tenang. Nah, ini kan menjadi di sini konjungsi ya. Dia keterangan, biasanya kalau konjungsi. Nah, tenang di sini kan kata sifat. Gitu. Terus adjektiva juga ditunjukkan untuk perbandingan, baik bentuk komparatif, lebih, atau superatif, paling. Lebih bersih, paling pinter, paling bawel, dan lain-lain. Ada lagi, ada lagi nggak boleh didampinginya sama sering, banyak, hendak, tapi boleh didampingi kalau sama agak dan pasti. Kayak gitu deh. Ini adalah materi pertama kita, yaitu tentang kata dasar, kata turunan, dan kelas katanya. Dari aku mau balikin nih ke teman-teman, ada yang mau ditanyain? Kalau mau ditanyain tentang soal, hari ini mungkin belum ada latihan soalnya, cuman aku lupa. Tadi ada contoh soalnya, sambil teman-teman nanya. Tadi ada contoh soalnya. Oke. Di SNBT kemarin, ini ya, ntar dikirim ke PPT-nya. Ini ada soal yang nanya kayak gini. Manakah kalimat berikut yang memiliki pola jenis kata yang sama? Belum tidur semalam. Ayo, pola jenis kata yang sama apaan? Ada yang tahu jawabannya apa? Salah nggak apa-apa, karena salah dalam proses belajar. A sih, A. Ya, ya, Walid. Silakan menjawab apa, Walid? Kalau mau tanya nih, kalau Apa? misalnya soal LPI kan ada fisika, ada kimia, tiap SNBT-nya kan ada yang ganti-ganti. Itu kata-katanya relevan ya yang LPI. Itu aja sih, tanya singkat. Terima kasih. Nah, Dewi boleh.
Oke, maksudnya apa ya Walid ya? Tolong diulang Walid. Maksud pertanyaannya teh naon? Maksudnya kan tadi kan pas yang ikut SNBT ada soal yang Iya, fisika, kimia itu berkaitan susu mengandung. Nah, jadi iya. kalau itu relevan ya dengan soal LPI. Itu aja sih. Terima kasih. Oh, oh kalian lagi pengen ngebahas LBI ya? Oke, jadi balik lagi ngomongin LBI yang terjadi di tahun ini, terjadi kemarin banget, itu tetap relevan kok sama pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya intinya balik lagi LBI yang keluar di tahun 2025 ini menyuruh teman-teman yang ujian itu untuk teliti sama bacaan. Jadi pertanyaannya maupun itu yang ditanyain rumus maupun itu yang ditanyain unsur biologi ya gue nggak tahu lagi nama bahasa biologinya apa lambang biologi apa sih maaf kalau aku salah itu sebenarnya semua jawaban itu tuh ada di dalam teks teman-teman jadi di hari pertama SNBT banyak sebenarnya udah yang langsung nanya ke aku dan ngirim soal tersebut, baik itu soal serupa atau memang yang benar-benar beredar, aku nggak tahu. Cuman pas aku baca dan aku kasih jawabannya ke teman-teman, itu semua jawabannya ada di teks. Jadi balik lagi, apa yang dibuat sama soal itu sebenarnya ada lagi di dalam teks. Jadi teman-teman diwajibkan untuk teliti menjawab teksnya menjawab memahami teksnya kayak gitu. Ya emang ada rumus fisika benar, tapi semua itu ada di dalam teks. Oke, semoga menjawab ya Walid dan teman-teman sudah tidak mau menjawab tidak mau membahas LBI. Tapi intinya relevan kok. Intinya balik lagi teman-teman baca yuk teksnya yuk disenengin yuk baca teksnya. Dan balik ke contoh soal, semoga menjawab ya teman-teman. Itu benar banget jawabannya adalah A. Ini ngomongin kelas kata ya, jadi ini tuh kan kata kerja, ini kata benda, ini kata sifat, ini kata kerja, ini kata apa nih? Kata kerja lagi, ini kata solusi itu benda, kata sifat, kata benda gitu. Nah, dia adalah yang urutannya adalah A, benar. Atau satu lagi kayak gini, biasanya contoh soalnya juga kayak gini, bisa ada satu teks, nah kelas kata apa yang sama dengan kata komoditas? Ayo, satu lagi, cepat. Bisa dong, kan memang ada di teks. D. Kalian kalian nggak usah kelas deh kayaknya dah, udah pada pinter. Kalian gak usah kelas, tahu nggak sih? Kalian tuh udah pada pinter, udah ujian aja langsung ya, enggak deh. Tapi keren. Selamat untuk teman-teman. Benar ya, ini si kelas kata yang sama dengan komoditas yaitu pasti strategi karena dia sama-sama nomina kayak gitu. Terkadang ada juga yang nyamain sama makna. Mana nih makna yang mirip. Jadi balik lagi, sebenarnya yang ditanya itu sinonim antonim. Nah, itulah contoh-contoh soal yang eh, di saat itu sih keluar ya, disimak saat itu tuh keluarnya seperti ini. Cuman semoga nggak tiba-tiba berubah kayak SNBT tergius, tergiur, tergiur ini R. Semoga simak nggak kayak SNBT yang tiba-tiba berubah gitu. Tiba-tiba jeng. Cuman balik lagi, aku akan bawelin ke teman-teman bahasa Indonesia itu akan mengarahkan teman-teman untuk memahami teksnya, memahami soal dan memahami teks. Dari dulu tips aku pasti harus uh, tips aku teman-teman itu baca dulu soalnya, habis itu baca teksnya. Kadang ada soal yang nggak disuruh untuk semua teks kalian baca. Terkadang ada kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Jadi pahami dulu soalnya, habis itu kita baru lihat ke teks. Terus tadi ada yang nanya, kok bisakah ketemu rumusnya? Ada di dalam teks sebenarnya teman-teman.
cuman ketelitian aja kayak gitu. Oke? Dari aku itu saja. Ada yang mau bertanya? Ini pertemuan pertama kita. Aku senang banget teman-teman excited hari ini. Semoga excitednya, semangatnya terus terjaga sampai 1 semester full kita selesai di bulan Juni nanti. Ya, bulan besok banget nih ya. Deg-degan nggak? Deg-degan dong. Yang simak semoga bisa memudahkan teman-teman. Yang ujian mandiri juga boleh. Yang ujian mandiri juga bisa memudahkan teman-teman. Dari aku, balik lagi, ada yang mau ditanyain? D itu Dewi Nanika boleh? Nggak boleh. Masih kecil. Aku aja belum, nggak boleh. Kak, kita mah lulus, iya. Kayaknya sih lulus simak aja deh lu pada ya. Kok lulus simak, sorry. Lulus SNBT aja deh lu pada ya. Biar aman bro, tentram. Kan kalian nggak butuh deg-degan lagi. Ah ya, ada yang nanya. Kak, yang kesimpulan kata turunan itu intinya, oke, oke. Oke, jadi kesimpulannya kata turunan itu adalah kata dasar yang punya proses lagi di dalamnya. Kayak gitu. Apa sih proses lagi di dalamnya si kata dasar tersebut? Kata dasar tersebut bisa loh diproses, ditambahin imbuhan, makanya namanya afiksasi. Terus kata dasar tersebut boleh loh dikasih proses reduplikasi, ditambah katanya yang sama kayak kata-kata, itu reduplikasi. Atau kata dasar tersebut digabung lagi nih sama kata dasar lainnya, tapi jadi membentuk makna baru kayak rumah sakit, makanya disebut kata gabungan. Itu adalah kesimpulan dari kata turunan. Semoga menjawab ya. Dari aku itu aja. Selamat apa? Udah. Semoga di pertemuan pertama ini membantu teman-teman. Aku nggak bisa nyita waktu teman lama-lama. Jadi kalau mau yang live boleh karena kelasnya juga udah selesai. Tapi kalau mau yang mau nanya juga boleh banget. Masih bisa aku jawab pertanyaan yang lewat DM nih. Masih ada beberapa yang belum aku jawab. Dari aku itu aja, semoga bermanfaat hari ini. Materi paling pertama, semua saran yang tadi pertama di awal, latsol dan sebagainya akan aku terima. Semoga 1 semester ke depan aku bisa membantu teman-teman untuk mempermudah pelajaran teman-teman tentang bahasa Indonesia dan ilmunya bisa bermanfaat semua buat teman-teman. Iya, nanti di-share PPT-nya, sabar. Sama silabusnya ntar di-share. Oke, sabar. Dari aku itu, selamat sore semua. Nih, taruh dulu. Masih ada yang belum gue jawab, BTW. Yang ngerasa pertanyaannya belum gue jawab, sabar ya. Gue lihat dulu. Kak, kalau perbandingan verba pada kata bukan berarti kata setelah udah pasti verba, setelahnya udah pasti verba dan bisa di kelas kata lain pas seperti objek, Kak. Oke. Ini semoga maksud dari pertanyaannya sama ya sama yang ada di otak aku. Ciri-ciri tersebut itu kan jadi apa ya? Jadi ciri khas ya gitu. Jadi tampilan yang kalau misalnya ketemu verba, kalau dia ada kata bukan berarti bukan verba kayak gitu. Itu benar banget kalau pemahamannya kayak gitu. Karena kita pakai ilmu ini untuk penulisan yang baku. Maksudnya apa penulisan yang baku? Penulisan yang teman-teman akan gunakan mengikuti kaidah bahasa Indonesia baik dan benar. Makanya lihatnya di EYD, lihatnya di KBBI gitu. Itu ngikutin itu kayak gitu. Cuman kalau misalnya Kak, tapi gue sering ngechat sama temen gue pakai kata bukan, padahal ngomonginnya verba kayak gitu. Nah itu kan beda lagi ya. Itu konsepnya adalah kita lagi ngomong secara informal gitu. Kita lagi ngomong sama temen, kita cuma lagi ngechat sama temen, ngeceng atau apa, pokoknya chat aja gitu. Enggak, teman-teman lagi bikin skripsi, bikin karya ilmiah, bikin jurnal, enggak kayak gitu. Jadi yang aku ajarin nanti selama 1 semester adalah kaidah bahasa Indonesia baik dan benar yang berfungsi untuk teman-teman gunakan nanti penulisannya yang benar, yang formal kayak gitu. Dan biasanya soal-soal bahasa Indonesia ya ambilnya dari kaidah bahasa Indonesia baik dan benar tersebut. Kayak gitu. Semoga menjawab. Ada lagi soalnya yang nanya.
Masih banyak nih ya, sama-sama. Dadah. Kak, kelas kata harus dihafal nggak? Enggak. Tadi sebenarnya udah nanya ya, maaf kalau agak kelewat. Sebenarnya nggak perlu dihafal, tapi tahu, oh kalau baju nomina, oh kalau pergi verba, oh kalau kalau cantik adjektiva. Kalau misalnya karena dan yang bukan yang atau oh dia konjungsi. Terus kalau misalnya bukan tadi apalagi sering sekali oh berarti dia adverbia kayak gitu. So sebenarnya nggak butuh kalian hafal banget, cuman jatuhnya butuh kalian paham kayak gitu. Oh ini loh masuk-masuknya kayak gitu. Karena itu berfungsi banget apalagi buat teks. Apalagi ngebedain konjungsi itu berfungsi banget. BTW yang mau live boleh banget ya teman-teman. Ini aku ngejawabin pertanyaan yang belum aku jawab aja. Kalau kayak Kak, gue kebelet pipis ya silahkan gak apa-apa. Gue live ya gitu boleh. Toh ada recordingnya kan nanti. Belum ada tugas, tenang aja. Tapi screeningnya boleh dikerjain ya. Jangan lupa jangan sampai nggak dikerjain. Kenapa? Karena biar aku bisa menerawang kalian semua. Kalian udah pahamnya di mana? Kalian yang belum pahamnya di mana? Kayak gitu. Iya, gue sefakul sama Rania Yamin. Iya, dia ada tingkat gue. Ada ada rekomendasi e-book atau website selain EYD. Wah, bagus nih. Saat ini aku belum kepikiran selain EYD, jujur aja, karena semua informasi yang aku terima juga dari EYD. Cuman sebenarnya aku ada buku, nggak e-book ya, buku. Tapi bukunya udah bisa beli di Shopee, jadi apa bajakan gitu. Itu nggak apa-apa, tapi yang penting informasinya masuk. Itu buku waktu aku kuliah yang juga aku pakai sebenarnya bikin materi. Sekarang itu dia tentang yang mana ya? Oh, tapi ini lebih ke buku sastra banget sih, maksudnya pelajarannya tuh lebih kompleks gitu loh. Cuman kalau teman-teman pengen baca, pengen buat nambah pengetahuan aja itu boleh banget namanya Pesona Bahasa. Ini buku buku wajib aku di kampus karena waktu kita maba ini belajar bahasa Indonesia dari sini dulu. Ini bener-bener kalau tadi aku di awal pertemuan pertama cuma ngenalin ke teman-teman, oh bedanya kata dasar, kata turunan kayak gitu. Ini lebih kompleks lagi kayak gitu. Jadi kalau boleh, kalau nanti ada e-book atau website lainnya bisa aku kasih ke kalian lewat grup. Wah, tapi karena ke trigger waktu suka-suka blank. Iya ya, emang. Jujur aja kalau aku jadi kalian juga pasti ngeblank. Cuman mau nggak mau teman-teman kita harus dilatih untuk bisa membaca cepat dengan baik dan benar tersebut. Makanya teknik scanning dan skimming itu bisa teman-teman latih dari sekarang mumpung belum terlambat kayak gitu. Iya, yeah, nanti gue share slide-nya. Iya, yeah, nanti gue share slide-nya. Iya yeah, tuh siapa yang les di Inten tuh. KPPU PBM LBI itu termasuk materi. Iya, betul. Aku juga ngajar waktu SNBT dan PPU PBM LBI itu termasuk. Kalau PU enggak. PU tuh kalau sekarang masuknya ke logika sama Kak Ira. Ntar ada Kak Ira. Kopula, iya kopula ini jenis verba ya. Dia jenis verba yang menyatakan definisi. Iya, ialah, adalah, yaitu. Itu termasuk ke dalam verba. Pesona bahasa. Oke, ya mau kelas bahasa Inggris ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau belum, kalau misalnya ada pertanyaan yang tadi kalian tanyakan dan aku belum jawab, boleh banget di grup, tag aku. Nanti aku jawab lewat WhatsApp. Dan kalau nggak ada pertanyaan dari aku udah dari itu aja. Semoga hari ini berkesan buat teman-teman. Uh, kita bisa lanjut lagi di pertemuan berikutnya hari Kamis, Kamis besok. Oke? Okay? Iya, nanti dikirim. Tenang aja. Dari aku udah. Selamat sore semua.
Ini apa tadi? Iya, nomina bisa kan? Nomina bisa jadi keterangan. TKD Indo sama TKDU Indo. TKD Indo, TKDU apa ya? TKDU apa? Iya boleh, dadah. TKDU apa? Aku nggak ngerti. BTW yang mau live silakan ya. Misalnya kalau gue mau live harus, oh astagfirullahaladzim. Tadi sempat ditanya nih ngomongin soal utul. Yang aku tahu dari tahun ke tahun soal simak itu lebih susah daripada soal mandiri lainnya. Jadi semoga aja, terima kasih, dadah. Jadi semoga aja mereka materinya sama, tapi nggak mungkin kalau soalnya sama, gitu ya. Jadi semoga aja materinya sama, yang ditanyakannya sama, karena sama-sama bahasa Indonesia, cuman pasti soalnya pasti berbeda. Dan kalau misalnya udah ngikutin yang simak, setidaknya udah ngikutin yang standar sulitnya dulu nih. Oke, dadah. Aku udah ya. Oke, dari aku udah. Terima kasih semua. Selamat sore. Aku izin akhiri rapatnya ya. Dadah.